Berkata Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan walaisal ilm, dan bukan ilmu itu dengan banyaknya riwayat, wa innama huwa al-ittiba, akan tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang hakiki, seseorang dikatakan mempunyai ilmu, berilmu terhadap syariat ini adalah ketika dia mengikuti dalil daripada Al-Quran dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman daripada salaful ummah. Wal isti'mal yaqtadi bis sahabah, dan menggunakan ilmu tersebut dalam rangka untuk mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami ilmu tersebut dengan pemahaman para sahabat. Kenapa kita harus memahami ilmu tersebut dengan pemahamannya para sahabat? Kenapa tidak memahami ilmu tersebut dengan pemahaman daripada ketua kelompok kita atau partai kita, atau ketua kabilah kita, atau ketua suku kita? Jawabannya adalah as-sahabah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapat rekomendasi daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kejujuran dan kebaikan hati mereka dan amanah mereka dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedustaan kepada mereka. Tidak ada kedustaan dari lisan-lisan mereka, tidak ada kedustaan dan tidak ada pengkhianatan dari mereka terhadap penyampaian daripada amanah ilmiah dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini kepada umat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ini adalah rekomendasi dari Allah, pujian dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memuji kecuali orang yang terbaik, orang-orang yang benar-benar telah Allah Subhanahu wa taala ketahui tentang hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah ridha kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap orang-orang yang mereka itu mencaci agama Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah tazkiyah. Ini adalah rekomendasi terhadap para sahabat tentang kebaikan mereka. Oleh karena itu kita memahami agama ini dengan pemahaman mereka. Yang kedua, alasan kedua, karena mereka adalah orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan mereka ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat, mereka adalah orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Kita mau mengikuti orang yang telah dijamin masuk surga, atau orang yang dia itu belum diketahui apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka? Mana kita mau mengikuti? Kita jelas akan mengikuti orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, karena yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau kita mengikuti orang yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia baik ataukah dia jelek, apakah dia adalah orang yang telah dijamin masuk surga ataukah tidak, kita akan ragu. Bisa jadi betul apa yang dia katakan, bisa jadi tidak. Akan tapi ketika kita melihat dan kita mengikuti orang yang telah dijamin oleh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, hati pun kita tenang. Apalagi mereka telah disifati dengan sifat-sifat yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita mengikuti sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka adalah orang yang berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu
di mana ayat-ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah, tahu bagaimana pengamalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika membantah orang-orang Khawarij, beliau mengatakan, apakah benar kalian berdalil dengan ayat tersebut? Apakah benar dalil yang kalian gunakan untuk kalian keluar daripada ketaatan kepada waliul amr Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan dalil ayat tersebut? Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Dan sekarang kamu tuduh bahwa Ali itu dia tidak berhukum dengan Allah, dengan hukumnya Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak pernah melihat atau aku tidak melihat satupun daripada kalangan sahabat ada pada kamu, ada pada kalian, pada kelompok kalian. Artinya tidak ada salah seorang pun daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ayat tersebut sebagaimana kalian. Menunjukkan pentingnya pemahaman daripada para sahabat. Jika seseorang memahami Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kultur kata mereka, budaya mereka sendiri, tanpa melihat bagaimana pemahaman daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dijamin mi'ah bimi'ah dia akan tersesat. Dijamin 100% dia akan menjadi orang yang tersesat keluar daripada siratal mustaqim. Berarti seseorang dia memahami agama Islam ini dengan pemahaman para sahabat ini adalah ismah. Dia adalah penjagaan untuk dia tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ijma'nya para sahabat itu adalah ismah. Karena ijma'nya daripada para sahabat itu adalah ismah, penjagaan dari Allah SWT terhadap agama ini. Para sahabat tidak akan bersatu di dalam kesesatan, semuanya tidak akan mungkin. Ini adalah alasan yang keempat kenapa kita mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita memahami agama Islam ini dengan pemahaman mereka. Kenapa? Karena para sahabat ijma'nya mereka itu adalah ijma' yang terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin mereka bersepakat di dalam satu kesalahan, tidak mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan bersatu padu di dalam satu kesesatan. Satu kesesatan pun tidak. Apalagi lebih daripada itu.